parfum sing wangi. Itu gambaran orang-orang soleh. Setidak-tidaknya lek war-warane awake dhewe itu orang soleh, koyo awor wong sing penggayane nggawa minyak wangi. Imma ayyuhdiyaka, mungkin saja ia menghadiahkan parfumnya untuk engkau. Itu kemungkinan pertama. Bejo banget tuh wong diparingi minyak wangi. Coro awor tiang soleh, kita akan mendapat hadiah dari mereka berupa keteladanan, berupa amal-amal yang bisa kita contoh, berupa ilmu-ilmu yang bejo banget. Ima anta beta'a minhu, atau setidak-tidaknya sekedar napa nggih? Kecipratan atau oper tombok atau ijol-ijolan sesuatu dengan harum-harum itu. Kalau keduanya tidak didapat, kemungkinan yang terakhir imma antajida minhu rihan thayyibah. Setidak-tidaknya awor wong sing ambune wangi itu awake dhewe kan ya wis seneng, ayem dan lain sebagainya. Pengaruh wewangian ini sebenarnya luar biasa kalau benar-benar pas indera penciuman kula niki normal tenan. Kula panjenengan sedaya normal, begitu mencium keharuman ini dirasani tenan, kenapa kok malaikat juga mencintai harum-haruman? Kenapa kok agama juga mensunnahkan untuk memakai harum-haruman? Karena sangat banyak pengaruhnya. Cara wong kesel ngoten nggih mawon dalam perjalanan jauh. Ilalah kersane ngalah. Simpangan kali wong sing tas mandi seger, pakai parfum sing nawa harum, ki pas cocok, mboten nyegra. Ngoten rasa kemeng-kemeng niku nggih saged sudo. Lelahnya perjalanan niku nggih saged mak sriwing-sriwing itu. Kados dene teng masjid. Kados dene lelenggahan teng misalnya sholawatan dan lain sebagainya. Bayangkan jenengan sholat atau mendengarkan khutbah sandingnya begitu harumnya. Awake dhewe melu dilalah sing sandingnya ambune kecut, nggak melakukan kesunahan menggunakan parfum. Ya bau keringat, ya bau baju, ya bau gigi palsu dan lain sebagainya. Itu kadang bikin kaki kula panjenengan sampai kemeng lho ngrungokne khotbah niku. Nah, jangan sepelekan sunnah itu. Membiarkan diri berbau dan mengganggu orang lain juga dimakruhkan karena sebenarnya pengaruhnya tidak kecil. Wa nafihul kiri, adapun orang-orang yang berteman dengan orang-orang su diibaratkan berteman dengan tukang mumpo pandian, tukang ngipiti pandian, tukang ngempakne genine, tukang diang. Apa yang akan didapat? Imma ayyukhriqa siyabaka. Bisa saja percikan apinya itu membakar klambi sing kula panjenengan sedaya pakai. Kecipratan genine bolong. Saora-orane ngoten niku. Atau yang kedua, antajidarihan khobisa. Kalau kita berkawan dengan orang-orang su digambarkan setidak-tidaknya sak selamat-selamate koyok wong cedek tukang pandi niku wau mesti mampu sangit, mesti mampu mboten nikmat. Dalam persahabatan dengan orang-orang su pun nggih ngoten, sak amanawani awake dhewe ora ketularan nakale, ora kecipratan genine ngoten niku wau maksudnya nggih contone, ora kepetikan genine sampai klambine bolong. Itu ibarat kita tidak terpengaruh keburukannya, setidak-tidaknya awake dhewe mambu apeke. Setidak-tidaknya kula panjenengan sedaya juga akan dicap wor-woramu grupe wong itu pun juga akan berpengaruh dalam kehidupan sosial. Dalam banyak hal juga akan mempengaruhi keputusan masyarakat untuk napa nggih menaruh penghormatan terhadap kula panjenengan sedaya ketika memang keseharian kula panjenengan sedaya bersahabat berkawan dengan orang-orang su. Ojo gampang percaya dhisik karo wong kae. Jangan keburu memberi amanat, jangan keburu melimpahkan tanggung jawab kepada dia. Lah kok ngono? Lah wor-worane ya grupe wong ra genah kok sak rohku.
Itu ibarat setidak-tidaknya awake dhewe ya keton kampun ora sedap dari baunya. Niki dawuh ingkang halus sanget saking Kanjeng Nabi supaya kula panjenengan sedaya menggunakan akal sehat, ben mikir-mikir dhewe, ben milih dengan napa nggih, pilihan-pilihannya sendiri. Milih terpengaruh elek apa milih terpengaruh apik? Terserah panjenengan sedaya setelah dibaringi gambaran-gambaran ngeten iki. Maka sak mestine kula panjenengan sedaya karena nggih pengin dapat syafaate Kanjeng Nabi, pengin diikuti dawuh napa pengin dipun akeni dados umatipun Kanjeng Nabi, nggih kedah paham to karepe Kanjeng Nabi, aja awor kalih wong-wong sing awara wong sing solih solih. Kedua, dawuhipun Kanjeng Nabi, man aradallahu bihi khairan razaqahu khalilan sholiha inna siyadzakarahu wa in dzakara a'anahu. Tiang sing kalih Gusti Allah memang dikehendaki didadekne sae, kalih Gusti Allah dipun paringi rizki berupa kholilan sholiha. Kholilan itu bahasa lebih tinggi lagi dari sahabat, kekasih jiwa. Kekasih jiwa niku mboten kudu wedok. Pacar niku mboten kudu wedok. Diarani wedok itu sebenarnya kan ketok alat kelaminnya niku to nggih. Cara jiwa niku lanang apa wedok? Jiwa niku duwe kelamin apa mboten? Duwe jenis kelamin apa mboten? Oh niku mboten usah dibahas. Tanda-tanda nih Gusti Allah menghendaki seseorang ini nanti menjadi baik. Niku kali Gusti Allah dipun paringi rizki berupa sahabat yang solih. Itu dulu. Didelok. Awake dhewe niku duwe sahabat sing solih napa mboten? Oh, saya punya sahabat yang solih, yang setia menasehati saya, yang setia mendampingi perjalanan spiritual saya. Berarti itu tanda memang kali Gusti Allah kita dikehendaki akan menjadi orang baik. Buktinya diparingi rezeki berupa sahabat yang soleh. Aku ra duwe kanca soleh blas. Kancaku kabeh ranggenah. Lah nyapa kok kancamu kabeh ranggenah? Ayo Bu. Wong nyatane apa pancen yo nyamanmu karo grubung ranggenah-genah ngono kuwi? Ya memang jujur iya. Jangan-jangan itu pertanda kali Gusti Allah mboten dikehendaki jadi orang baik. Hati-hati loh. Kok awake dhewe niku sampai kesepen orang duwe sahabat sing solih. Sing hati-hati, jangan-jangan karo Gusti Allah wis memang gak dikehendaki jadi orang baik. Sehingga kali Gusti Allah nggih mboten dipun paringi rezeki berupa kholilan solihah. Beruntunglah kula panjenengan sedaya sing dilalah kersane ngalah duwe sahabat sing solih. Sahabat itu guru mursid. Sahabat itu juga bisa memang kawan karib yang setia mengingatkan kula panjenengan sedaya untuk selalu memilih menempuh jalan kebaikan. Eling-eling tenan, dirasane tenan duwe kanca solih ora. Dawuhipun Kanjeng Nabi malih, min sa'adatil mar'i ayyakuna ikhwanuhu sholihin. Salah satu dari tanda-tanda kebahagiaan seseorang, tanda-tanda nih wong sing kehidupannya bahagia, bukan kebahagiaan yang palsu, bukan kebahagiaan yang direkayasa. Bengi bahagia, berpesta pora, seneng-seneng, mulai susah, itu bukan saadah. Ini kebodohan karena membodohi diri sendiri. Sebenarnya dia tidak menemukan kebahagiaan. Dia tertipu, terjebak oleh perbuatan-perbuatan yang benar-benar nggak hakiki, nggak maknawi. Kebahagiaan yang sementara kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sesungguhnya itu salah satu tanda nih ayyakuna ikhwanuhu sholihin.
teman-temannya, sahabat-sahabatnya itu orang-orang yang solih. Bahagianya hakiki. Mboten manis-manis di luarnya saja, tapi memang hatinya penuh kedamaian. Kenapa? Setidak-tidaknya ketika hati ini mulai goyah, ada kalanya ketika kita itu mengalami sebuah musibah, kerugian, sakit, celaka, dan lain sebagainya, sangat wajar hati ini sempat goyah susah. Tetapi beruntung sekali ikhwanuhu solihin. Konco-koncone kabeh memang tiang solih. Karena koncone solih sing ngendangi yo sing solih niku. Carane jenguk wong loro niku lek sing jenguk wong solih yo mendatangkan penak. Sabar, biasa. Mesti mari. Pomorau mari loro iki ditinggal mati ya ilang kan ngoten minimal ngoten niku kanca sing kasar tapi kan bener nasihate. Ikhwanuhu solihin. Koncone kabeh api-api. Sing sitok nuturi sabar. Tandane dikasihi pangeran. Tandane tetep ben kon eling pangeran. Banyak sekali nanti nasihat-nasihat indah dari teman-teman yang solihin itu. Maka kehidupannya akan penuh kebahagiaan. Kabeh sing ngendangi nyeneng nih, orang malah nambahi beban. Bentuknya solihin itu tidak sekedar menyumbangkan nasihat, menyumbangkan manfaat kangge sing disambangi niku. Membantu lepo. Aku ki susah ora krono-norno, tapi ini kan memang kudu ditambah nih dan lain sebagainya. Oh iya, karena teman-temannya solihin yo gelem mikirnya biaya berobat. Kita bandingkan dengan orang-orang yang tidak mendapatkan sa'adah atau kebahagiaan hakiki. Berarti mereka adalah orang-orang yang teman-temannya bukan orang-orang solih, berarti orang-orang su. Umpama loro ten, sing ngendangi bukan orang solih tapi orang su. Yang disampaikan pun juga tidak baik. Saya awakmu tas kok ngerti. Ojo-ojo dan lain sebagainya. Kita malah kadang manas-manasi. Atau malah misalnya enten tiang ngalami sebuah kerugian dalam usahanya karena konco-koncone su lek moro pun lek memberi bukan memberi nasihat lagi itu sing disampaikan sesuatu yang justru menambah beban. Ya awakmu biyen arep mulai usaha ora golek syarat dan lain sebagainya. Beda dengan nasihat orang-orang solih. Oleh pengen awakmu ndang bangkit dari kebangkrutan ini, mbok yo ayo tak tenin ngene. Dukunku mati tenan. Itu kalau kita dikerek teman-teman yang tidak solih. Yang ia katakan malah bikin kita tidak bahagia. Sesekali mungkin iya, ayem aku bar diparani kayak emang lah kok ayemnya apa? Aku arep ditutui ning kene dukune jarene kondang. Selama apa kebahagiaan itu? Selama ia masih terjerat dalam kebodohan yang melahirkan rasa penasaran itu. Dan ketika nanti sudah tertipu, malah bertambah double lagi penderitaan. Min sa'adatil mar'i ayyakuna ikhwanuhu solihin. Ini nggak bisa dibantah sama sekali. Karena dawuhipun Rasulullah Muhammad SAW, dari tanda kebahagiaan sejati seseorang itu adalah ketika ia teman-temannya adalah orang-orang solih. Terserah jenengan sedoyo lebih memilih mengumpulkan teman-teman yang solih atau membiarkan diri kita di tengah-tengah teman-teman yang su, dan itu akan berdampak kepada hati dan jiwa kita untuk merasakan kebahagiaan sejati atau kebahagiaan yang semu. Itu kalau panjenengan sedaya wajib memilih sesuai yang diharapkan Kanjeng Nabi ngeten iki. Ketika Kanjeng Nabi dawuh ngeten iki berarti memberikan ngajangi jembar kula panjenengan sedaya supados tafakur, nggunakne akale. Iya, sesuatu itu harus saya perjuangkan.
dilalah kersane ngalah kanca-kancane sregep ngaji kabeh. Dilalah kersane ngalah lek enek masalah keagamaan. Carane salat ngene iki bener apa urung, arepe tekon kiai ini sungkan. Akhirnya tekon kancane dhewe. Enggak bingung lah kancane kabeh soli. Lah lek kancane geblek kabeh. Kleru ra enek sing ngelekne. Arepe tekon ning sapa? Wong sing ditekoni ya padha sangat berbahaya bagi agamanya. Teng dunyane pun bahaya. Napa malih teng akhirate mangke. Berikutnya, setelah ngaji ngeten iki akan muncul pertanyaan dalam hati. Pak, lek ngono apa berarti nggak boleh kita ini berteman dengan orang-orang yang menurut ukuran umum itu sementara dalam kehidupan bermasyarakat ini ya lengkap ngoten niku lho Pak, enten sing beneh, enten sing boten beneh, enten sing nakal, enten sing sae dan lain sebagainya. Apakah berarti kita juga akan memutus hubungan dengan orang-orang sing nggak solih-solih itu, Pak? Napa malih dalam kehidupan ini kenyataannya kita semua saling membutuhkan. Bahkan dengan umat yang berbeda agama pun juga kita saling membutuhkan. Lagi-lagi yang perlu diingat, yang dibahas di sini adalah sahabat, bukan teman. Memilih sahabat untuk membersamai dalam perjalanan menuju takorrub ilal. Misal kita kerjasama dengan agama lain dalam hal bisnis dan lain sebagainya boleh. Kanjeng Nabi juga melakukan transaksi dengan pemeluk agama Yahudi. Para pemimpin bangsa kita juga menjalin persahabatan hubungan dagang dengan negara-negara lain yang notabene bukan muslim. Tapi lek diteliti tenan, sebenarnya urusan mereka ini nggak menyinggung urusan agama. Urusan ekspor impor ini kan barang duniawi. Sementara sahabat yang dibahas ini adalah saling memberi ilmu faidah keagamaan, maka harus dibedak nih. Ngeten Pak. Lale awake dhewe niku dicedheki kalih tiang-tiang jahat, pengen nawar awake dhewe. Ditelok dulu. Diteliti tenan. Pingine awar itu DE menganggap kita ini orang baik terus mereka ingin baik, atau orang-orang su ini pengen bersahabat dengan kita karena pengen mempengaruhi, ikuti ditelok. Gitu. Jangan asal-asal buka pintu. Kalau memang orang-orang yang dianggap su ini berusaha dekat dengan kita, pengen bersahabat dengan kita, pengen melu-melu dadi apik misalnya, pengen merubah diri, tentu kita harus benar-benar welcome. Dan di situ justru menjadi ladang wah, tapi kula mboten siap, Pak. Kula kiyambak nggih tasik napa? Merending, Pak. Imane ya cek napa? TV, cek merending gampang ketut. Lah lek kula dicedheki grup niku kula mboten lihat. Jangan-jangan saya malah justru ketut. Kalau sudah seperti itu, putuskan tidak membersamai mereka. Sementara aku gungwangi di sini. Yang kedua, mboten napa-napa Pak, kula yakin Pak, setidak-tidaknya kula ngaji yung pun ate. Dalam ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah mahdhoh niku kula nggih sampun saged. Sedikit banyak dalam hal agama kula saged nuturi mereka. Awakmu enggak samar lek ketut? Mboten Pak. Jelas ya semua yang mereka lakukan itu kan dilarang agama. Dan selama ini saya sudah berusaha untuk taat, meninggalkan semua larangan agama. Ya sudah. Bersamai mereka dengan tujuan membuka lahan dakwah. Pastikan berupaya tenan lek diwori wong ngoten iku jaan apik, ngoten lho. Lah masalahnya tidak seperti itu. Justru merasa nyaman, merasa keren ketika koncone reno-reno. Aku ki lho wong nasionalis, wong apik yo tak wori, wong elek yo tak wori. Ketika awor wong apik kita bisa ambil manfaat. Ketika awor wong elek yo memberi manfaat. Kalau nggak memberi manfaat sama sekali tinggi apa? Sementara bagian buruk dari perilaku kita itu ketika kita melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
Manfaat Pak nggih guyub nih kerukunan. Ya dari kerukunan itu membawa manfaat apa lagi kan ngoten lho. Manfaat Pak kena tinggi nglalekne masalah. Masalah yang mana? Dalam hal ini ada hal-hal sing kula panjenengan sedaya harus tegas dengan diri kita sendiri sebagai bentuk kita tidak ridho dengan nafsu kita sendiri. Kalau kita tidak kereng dengan diri kita sendiri, podo karo awake dhewe lilo karo nafsu kita sendiri. Lilo terhadap diri kita sendiri. Mboten ganti kalih awake dhewe. Di atas tadi 2 hadis saking Kanjeng Nabi. Berikutnya ingkang badhe kita waos adalah qaul ulama, nasihat dari ulama. Terus pundi nasihatipun? La tashab illa ahada rajulain. Jangan berteman dengan siapapun, jangan bersahabat dengan siapapun kecuali bersahabat dengan salah satu di antara jenis 2 orang ini. Yang satu, rajulun tata'allaku minhu syai'an min amri dinika fayangfa'uka. Ada 2 jenis laki-laki, wong wedok ya ada 2 jenis wanita yang boleh ditemani, selain itu tidak. Yang boleh dijadikan sahabat, selain itu tidak. Yang pertama, rajulun tata'allaku minhu syai'an min amri dinika fayangfa'uka. Seorang laki-laki yang kita dengan dirinya terkait dalam urusan agama. Enek hubungannya. Si A, dia punya ilmu agama persis yang saya butuhkan. Dia menjalankan ketaatan persis yang ingin saya lakukan untuk berbuat taat kepada Allah. Si A adalah orang yang solih, persis seperti yang saya harapkan ingin jadi orang solih. Jadikan orang ini sahabat. Selain itu tidak. Lagi-lagi untung apa aku awar karo nganggo manfaat nenggen perbaikan agama. Gak enak hubungannya karo perbaikan agama saya. Gak tak butuh nih ngono kuwi. Itu satu. Min amri dinika fayang fauka. Pengetahuan agama yang dimiliki oleh orang laki-laki tersebut, lelaku amal sholih dan lain sebagainya, itu pun juga memberi manfaat terhadap diri kita. Dengan bersahabat dengannya, banyak sekali manfaat yang bisa saya dapatkan. Maka tiang singoten itu jadikanlah seorang sahabat. Kalau nggak didapati yang satu itu, singongko kalih, rajulun tu'allimuhu min amri dinika fayaqbalu minka. Enggak enek wong sing iso nguntungnya neng aku tentang urusan agama. Wong memang ning desa kene sing alim dhewe aku misale. Ngoten niku ada. Terjadi juga bisa. Soalnya sing diomongin niki nggih bukan untuk orang awam-awam saja. Lalu yang seperti itu sudah tidak dapat ditemukan. Rajulun tu'allimuhu min amri dinika fayaqbalu minka. Enek wong lanang sing gelem mau ulang, enek wong lanang sing njaluk mau ulang, sing njaluk mau ajari tentang agama, dan orang itu mau mengambil ilmu dari kita. Penake ngomongmu murid agama. Nek ra enek sing iso mau dadekne gurumu, golek sahabat dari murid, wong sing gelem mengambil ilmu agama dari kita. Gengsi Pak, mosok kekancan karo murite. Iku tanda wong bobrok. Ketika bersahabat harus menuntut orang-orang yang bermartabat di mata menungso, berarti awake itu sedang bobrok hatinya. Isin Pak, aku awar karo cah cilik-cilik.
wong aku war-warane lek pas metu ngene bangsa kiai-kiai. Pas bobrok hatinya karena meremehkan makhluk Allah yang lain yang dalam hatinya ada kebaikan. Gila nih sebenarnya orang-orang yang dalam hatinya ada ngoten niku. Gengsi aku awar wong goblok-goblok. Padahal orang bodoh ini sedang pengen kita ajari dan sedang pengen mengambil ilmu dari kita. Isin aku dianggap war-waran dia napa bersahabat dengan orang bodoh. Isin ngoten niku pas atine awake dhewe bosok dan lain sebagainya. Apakah ada yang ketiga selain keduanya niku? Tidak. Fasalisu fahrub minhu. Yang ketiga tidak ada. Karena sing layak dijadikan sahabat sing kena didadekne guru atau murid sing kena diparingi ilmu itu saja. Lagi-lagi sing dibahas di sini sahabat dalam urusan membersamai kula panjenengan sedaya dalam perjalanan spiritual menuju takarub kepada Allah, menuju derajat menjadi hamba Allah yang diridhoi. Jangan nganggep ngaji kitab hikam ini terus bar ngono sampean wis ora gelem serawung karo sapa ae. Wis ora bakulan ning pasar. Nek pasar iki grupe ngene wong su, Pak. Lek ora ning ngene isar bedake mesti diwek isyarat. Aku timbangane yo sing dianu. Aku saiki wis ora sobo pasar, Pak. Enggak apa. Sobo kafe. Ya berarti lek kajine hikam setelon sing mlebu. Gitu? Tidak seperti itu. Dalam urusan dagang, dalam urusan bisnis, pertanian, perdagangan, pertanaan, dalam urusan nopo nggih duniawi ngoten niku, dan ketika itu dijamin tidak mempengaruhi agama kula panjenengan sedaya, monggo itu dilanjut. Syukur bagi kita hadir di tengah-tengah mereka mampu mewarnai pomo pasar isine ngono kuwi kabeh menurut jenengan. Ya jangan malah melu-melu. Malah justru kita memberi teladanan seperti Rasulullah itu, menjadi pedagang blas ora tahu ngapusi, menjadi pedagang blas ora tahu nyudo timbangan, menjadi pedagang yo blas ora tahu gawe pesugihan. Lah wong bakule karo sing dukune sugih bakule. Masalah itu sepunti to jenengan. Tapi tenan lho Pak, ngoten niku memang enten Pak. Misale ya karena memang di agama itu ada sihir juga gitu. Sing tinggi jalari dagangan maling gak patek payu karena mereka bersekandal dengan iblis, dengan setan dan lain sebagainya. Gunanya apa itu untuk umat Islam, untuk orang-orang yang soleh kok tinggi sasaran seperti itu? Ya untuk menguji keimanan kita. Lah kang gini mereka nyapa kok sampai gelem? Ya untuk menunjukkan bahwa mereka itu sedang bobrok kan ngoten. Masalahnya Pak, apakah seperti itu ya kudu dibiarni sementara pengaruh itu real kan ngoten niku. Mboten, agama ini sangat gati. Banyak doa-doa untuk terhindar dari gangguan setan, termasuk syirik dan lain sebagainya. Kados sing kula panjenengan sedaya biasa damel pujian niku lho. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Niku tok mawon sudah kena tinggi ngusir semua jenis nggih santet, nggih tenung, nggih sihir, nggih guna-guna, nggih pasangan. Dan itu sah karena itu tuntunan agama. Kita sedang berzikir menyebut keagungan kemahatinggian Allah. Lah tahu copeng bolak-balik kok blas enggak kundul, Pak. Dan lain sebagainya. Lah macamu gawe opo kan ngoten lho. Macamu itu sedang bersesuaian dengan isi dari bacaan itu atau tidak. Ketika ya Hayyu ya Qayyum ya Qayyum, yang maha tinggi, yang maha kokoh, pengakuan hatimu ngono tenan pura. Terus yang sedang kamu puji itu Allah atau bayang-bayang yang kamu ciptakan sendiri sebagai Tuhan? Bayangan nek ngoten nggih nyasar parane mboten karuan. Maka harus juga ada ilmunya juga, zikir itu tetap juga ada ilmunya. Maka setiap hal itu dimulai dari memakrifai Allah dulu, ben sembarangnya mboten keliru salah kaprah. Ketika tidak memakrifai Allah, donga pun parane akhirnya mboten teng Gusti Allah. Sujud pun parane mboten merendah kepada
Allah. Ibadah pun para niki mboten mengabdi kepada Gusti, kadang berbalik mengabdi kepada dirinya sendiri. Ketika sudah mengabdi kepada dirinya sendiri niku tasik lumayan. Kadang kita lancang sampai mengatur Gusti. Piye to Gusti sampean ki? Wis tak rewangi zikir sak ngono suwine. Terus sampean ora gelem nuruti karepku ki piye? Lah Gusti Allah kan nuruti karepe wong itu sudah pertanda bahwa kita ini bukan hamba. Salah satu pertanda hamba itu awak iblis gak menuntut sesuatu kepada Allah. Malah kita menunggu untuk mampu menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya. Itu hakikat pegangan. Mandi enggak ya di situ tempatnya. Kalau sudah memakrifai Allah, sudah bisa mendalami zikir-zikir itu sendiri, sudah benar-benar tulus pengabdiannya kepada Gusti Allah, ya cukuplah jenengan namung mau sekali dua kali. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Itu sudah untuk ribuan jenis ngoten-ngoten niku. Enggak usah dipilah-pilah. Kalau jenis ini, Pak. Kalau jenis ya ribet lah. Dan Gusti Allah bermoho aku nggak ketika waktu Gusti Allah ya sudah cukup. Jangan balik-balik dengan liyane. Kalau kita nganggap itu panglima itu sudah paling kuat, ya sudah kita sudah lapor panglima kok. Adapun ketika mengijabahi permohonan kita panglima itu menunjuk ajudannya untuk membantu dan lain ya terserah. Yang terpenting nomor satu kita yang kita tuju itu Allah dulu. Setelah Allah berkehendak mengijabahi permohonan kita, ya nyumanggane Gusti Allah mau mengutus malaikat yang mana untuk menolong kita. Barangkali juga mengutus manusia untuk membantu kesulitan kita. Ngoten niku prinsip. Ketika sejak awal kita meragukan keterkabulan doa ini, sejak awal kita tidak benar-benar bisa menyaksikan sifat agungnya Allah yang maha mencukupi itu, ya wajar-wajar aja ketika kita membaca niku nyelenteng parane mboten dugi datang Gusti Allah, ya wajar saja ketika zikir-zikir kula panjenengan sedaya niku sampai saat ini kita sekat lebih banyak yang belum diijabah krana parane mboten teng mriku. Pak, sudah ada tanda cawang, tanda terkirim, Pak. Ya salah alamat kadangkala salah alamat. La tashab illa ahad rajulun tata'allaku minhu syai'an min amri dinika fayanfa'uka. Jangan berteman dengan kecuali salah satu di antara dua orang ini. Yang satu orang yang memiliki ilmu yang bisa kita ambil manfaat dari ilmunya. Kedua, orang yang bisa kita ajar karena ia menginginkan ilmu dan siap untuk menerima ilmu yang akan kita sampaikan. Pilih dua sahabat ini. Hikmah yang ke-43 niku wau lebih khusus lagi. Ishab mayyunhiduka haluhu. Ai alladhi yunhiduka haluhu man idza ra'aitahu zakartallah wa idza kunta fi rabbati dunya falamma ra'aitahu wa jalastahu raghibta fil akhirah wa idza kunta fi khalatil kasali anil ibadati falamma ra'aitahu wa jalastahu nasitta fil ibadah wa idza kunta fi khalatil maksiyah falamma ra'aitahu wa jalastahu nadimta 'alaiha wa azamta 'ala taubah. Pun sing paling penak ngeten. Ngukur wong soleh napa mboten niku angel. Tapi ada cara yang paling gampang. Bertemanlah dengan orang-orang yang bisa yang keadaannya, kahanannya, tingkah lakunya, kehidupannya bisa membangkitkan semangatmu menuju Gusti Allah. Ukurane alladzi yunhiduka haluhu man idza ra'aitahu zakarta Allah. Nalika awake dhewe nyawang wong niku dengan memandang saja iso dadekne kelingan kalih Gusti Allah. Enten ngoten niku.
para kiai, orang-orang soli, para habaib, para ulama wonten sing kadang kula panjenengan sedaya mirsani gambare fotone tok niku mawon teng ati langsung terus ya Allah ya Allah ya Allah. Saestu wonten. Gus putra yai, kadang tokoh masyarakat, kadang namung guru ngaji langgar cilik, kadang namung guru ngaji santrine siji loro, tapi simpangan teng dalan mawon lho saged dadekne atiku mak celes ya Allah ya Rabbi. Ayem dadan. Itu nggak bisa direkayasa. Mboten kena digawe-gawe. Tak ayem-ayem nih ya cedhuk wong kae nggak bisa. Memang seperti itu. Lebih istimewa lagi orang-orang sing model ngeten iki sampai lingkungannya pun berpengaruh. Sampai melewati halaman rumahnya mawon pun krasa. Ya Allah nyapa tuh anggar liwat dalemnya abah ini kok langsung ayem kelingan Gusti Allah. Kangen kalian Gusti Allah. Itu yang salah satunya. Ndadekne kelingan Gusti Allah. Wa idza kunta fi robbatid dunya falamma ra'aitahu wa jalastahu raghibta fil akhirah. Atau ketika kula panjenengan sedaya di tengah-tengah gendeng kalian dunya. Kenapa saya katakan pas gendeng? Karena godaan dunia ini pun juga naik turun. Kemampuan kita menolak godaan dunia itu juga naik turun. Kadang gak jawan blas dengan bondo dunia itu. Pas orang duwe bondo, yora gendeng pengen duwe. Pas bondone oke, yora marem-marem nemen duwe. Bondo ya biasa-biasa saja. Tenang-tenang wae, karena yakin Gusti Allah itu yang mencukupi. Biyen yo tau duit ngene iki yo bolak-balik entek. Biyen yo kerep ra duwe duit ngene iki yo kerep akhire duwe. Biyen aku tahu mumet pol dalam urusan nyaur utang dan masa lalu itu juga sudah pernah hilang terus berganti saat ini memang lagi mumet lagi. Yo mek ngoten niku donya niku. Ngelak pol, ngombe, glegeken, kuareken kudumu rapi. Luwe pol pengen mangan kuareken kuduni napa namung sepisan sedina ping bolak-balik. Ketika sedina ping bolak-balik atau setidak-tidaknya sedina niku ping pisan ngoten mawon, ping setahun niku pun ping 300 punjul kula panjenengan sedaya kapusan ngoten niku. Lek pengen pol mangan ku jan-jane mek mangan pri ya ku. Lek wis sedih pol niku biasane ya sen. Lek wis seneng niku pol-polan biasanya ya berganti Lek bengi itu sudah benar-benar larut malam itu biasanya ya akan terbit fajar. Lek awan niku panas ngentak-ngentak biasane ya arep mek ngono iku tok tipuan dunia ini. Tapi nyatanya setiap hari ya kapusan. Begitu juga pengaruh dunia ini. Nah, ini yang dimaksud di sini wa idza kunta fi robbatid dunya, manakala kamu sedang banget gendeng karo dunya. Falamma ra'aitahu wa jalastahu raghibta fil akhirah. Dengan melihat orang itu, dengan lelenggahan cedek orang itu, tiba-tiba kegendengan terhadap dunia ini serta merta hilang ngoten kemawon. Terus yang ada adalah kerinduan terhadap keselamatan di akhirat. Napa wonten ngoten niku? Wonten. Sowan dateng kiai. Pas lagi susah. Aku kulit ketemu Mbah Yai arep njaluk donga. Ben diparingi ijazah sugih. Pondok. Urung sampai muni Mbah Yai pun matur sesuatu. Urung sampai muni ketika semerepuh Mbah Yai wonten. Muar matine pun mboten kelingan susah Pak Yai. Paling ngoten niku tetep saja bohong. Karena mungkin bar mboten mirsani tiyang niku nggih kebutuhan dunia nggih muncul malih, utang ya harus tetap disahur. Masalahnya di situ loh Pak. Jangan ngengkel jenengan. Ketika bertemu dengan orang solih semacam ini, kegendengan terhadap dunia itu tiba-tiba hilang. Nanti ke belakangnya pengaruhnya nggih ngoten niku, kesulitan yang tadi melekat pada diri kita kali Gusti Allah nggih badhe diilang nih. Dilalah mantun kundur saking dalem yai, atine ayem. Sampai di rumah kita dapat solusi.
Ngoten loh masalahnya. Solusi itu jangan jenengan karang, harus berupa uang sing kena nyaur. Kadangkala yang kita hutangi itu pun ya sok-sok jadi dek jadi memang bener aku dek ini arep nagih ningin sampean. Tapi untuk hari ini nggak usah sih serapopo. Aku tak soleh rezeki rodo. Oke yo dek yo. Malah sampean sirku tak paringi yo didik edeng. Itu sangat mungkin terjadi kan. Sementara ketika kula panjenengan sedaya membahas kesulitan dunia, rumasane penyelesaiannya napa namung dengan duit. Itu jadi masalah. Karena yang kita bayangkan seputar itu untuk menyelesaikan masalah dunia ini hanya seputar bondo, maka yo dituruti tenan kali Gusti Allah. Akhirnya sampai nek rangge bondo yo ra iso ayem. Krana sing jero pikiran mek ngoten-ngoten iku tok. Ketika ndonga sing dijaluk ya duit. Rumangsane lek gawe duit, semua masalah akan selesai. Prasangka-prasangka jenengan itu sing kali Gusti Allah dituruti. Ya wis nyata wae duit. Selesaikan segala sesuatumu dengan duitmu itu. Yuk, yang betul cukup. Coba kalau yang kita minta Allah jenengan itulah yang menyelesaikan semua urusan sah. Terserah Gusti Allah nanti yang mengirim alat untuk menyelesaikan masalah berupa duit, berupa peluang usaha, berupa sahabat yang awean. Itu berupa kesempatan yang tidak diduga-duga min haitsu la yahtasib. Sing ketiga, wa idza kunta fi halatil kasali anil ibadah falamma ra'aitahu wa jalastahu nasyita fil ibadah. Pas lagi lumu-lumu ing ibadah. Wingi-wingi yo sregep sak janjane, tapi dalam minggu-minggu ini kok lumuh banget. Memang penggawean Penggawean ya memang api-api, itu urusan masyarakat, urusan kemaslahatan bersama dan kesel tenan, lempoh tenan. Sampai teng mriku muncul yus. Males aku ngene iki arepe tangi bengi dan lain sebagainya. Males iki arepe melu auratan karo kanca-kancaku, males dan lain sebagainya. Tiba-tiba kita bertemu dengan seseorang, terus ndilalah kersane ngalah nyedek motor kemawon. Rasa lumu ing ibadah niku ilang karepe dhewe. Dan orang-orang seperti itu ada ngoten. Misal kula panjenengan sedaya di status FB ngoten kemawon. Semerep seorang Gus, semerep seorang ustaz, semerep seorang habib, semerep seorang alim. Pas teng mriku ada ceramah pendek ngoten kemawon. Pas awake dhewe lumuh-lumuh ngoten kemawon. Roh-roh niku teng ati, aku pengen jadi seperti dia. Pengen ngalim, pengen solih, pengen taat, pengen rajin ibadah. Lumayan itu berbentuk video. Nyawang fotone tok ngoten kadang saged nularno pemalih ketika kita duduk bersama dengan orang-orang hebat ini, melihat wajahnya yang kali Gusti Allah dilengkapi dengan keberkahan. Dilala kersane ngalah iso ngilai rasa lumuh ngoten niku. Wa idza kunta fi halatil maksiyah falamma ra'aitahu wa jalastahu nadimta 'alaiha wa azamta 'ala taubah. Pas nedeng-nedengi nglakoni maksiat, kelakuannya pas elek, nggak bisa mengendalikan diri, teman-teman baik nggak ada di sekitarnya, dia terlepas dari pengawasan konco-koncone sing apik-apik, akhirnya terjebak di jalan maksiat. Dilalah kersane ngalah melihat orang ini, muncul dalam hatinya rasa getun. Nadim ta'alaiha, dadene getun terhadap perbuatan maksiatnya. Wa azam ta'ala taubah, dan berganti dengan tekad bulat untuk bertaubat. Nek sampean semerep wong-wong sing model ngeten iki jangan dilepaskan. Dadekno sahabatmu lek masih muda, pantas udah dadi sahabat. Kenalan. Kalau beliau ini sudah di atas, jadikan gurunya, karena nanti sebenarnya yang membimbing kita sampai kepada Allah itu ya orang-orang seperti ini. Ojo mau entekne waktumu digi ngladeni bergaul dengan orang-orang yang tidak memberi manfaat, getun benjing bakalin. Dan yang disampaikan oleh kitab ini bisa dipertanggungjawabkan. Kalau nggak percaya ya dibuktikan saja. Pilihan kita nanti itu akan membahagiakan kita di akhir kita nanti,
akan giring kula panjenengan sedaya husnul khotimah atau akan menggiring kita ke dalam penderitaan yang sesungguhnya berwujud suul khotimah, keputusannya tetap teng kula panjenengan sedaya. Kuncine kendel kereng karo awake dhewe. Kereng untuk membatasi diri kita sendiri, kereng untuk memaksa diri kita sendiri menempuh jalan yang baik. Barangkali cekap wonten dunia, mbok pilih wonten pertanyaan. Kita yang mboten wonten, barangkali yang akan saya sampaikan niku enten sing unek-unek ajeng taklet. Fasuhbatu man hadhihi haluhu wa in qallat ibadatuhu wa nawafiluhu ma'munah mahmudatul akibah jalibatun likulli faidah dunyawiyah wa diniyah. Iki sing kudu di eling-eling sependek ini. Lek pun nemokne ciri-ciri ngoten niku wau, lek pun jenengan berjuang untuk menjadi sahabat bagi orang-orang yang seperti ini, jenengan jangan goyah lagi ketika orang ini goblok. Ketika orang ini bukan ahli ibadah. Maksudnya, lek pun semerep tiang jenengan nyawang tok iso dadekne eling kali Gusti Allah. Sudah, mboten usah didelok, tapi wong itu bodoh. Tapi wong itu enggak ahli ibadah. Wong itu enggak ahli nglakoni sunah. Jangan pedulikan itu. Wa in qallat ibadatuhu, senajan toh orang ini ibadahnya sedikit. Wa nawafiluhu, dan sholat sunnah malam harinya sedikit. Tetapi tetap makmunah, kita aman. Mahmudah, itu baik, terpuji. Al-akibah jalibah likulli faidatin dunyawiyatin wa diniyatin. Pergaulan dengan orang ini jaminan akan membawa faidah, baik itu urusan bondo dunyo duniawi dan urusan diniyah, urusan ukhrawiyah. Jangan-jangan itu tipuan, Pak. Kalau saya tertipu bagaimana? Orang baik itu mestinya memang ahli ibadah. Masalahnya orang yang sangat baik itu juga terjaga ibadahnya. Sampai kadang awake dhewe mboten roh ngoten lho. Kalau ukurannya memang hanya sekedar ahli ibadah, berapa banyak orang sergem ibadah krono riya. Jangan sampai tertipu di sini. Leweng prasyaratnya sudah kita temukan, nyawang mawon pun iso ndadekne awake dhewe kelingan Gusti Allah. Awake dhewe dadak nambahi syarat yang kita karang-karang sendiri. Tapi aku nggak terima oleh model ngoten niku, wonge nggak patek sergem ibadah. Aku tak golek sing ngibadahi pol. Berapa banyak orang yang sergem ibadah itu nggak ditompo ngibadahi. Wong ibadah tuhu latubal ngoten niku. Ibadahnya tidak diterima. Satu karena riya dan lain sebagainya. Yang kedua, ketika sudah bertemu dengan orang-orang seperti ini, sing lek nyawang mawon iso ndadekne eling Gusti Allah, berbaik sangkalah. Barangkali saking pandainya ia menyembunyikan ibadahnya dari pandangan manusia. Contohnya kados Imam As-Sajjad sujudipun Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Itu kalau malam sujudnya minimal 1000 rakaat. Orang miskin sekota itu dia yang mencukupi makanannya. Nalika cik gesang mboten enten sing semerep ngibadah itu. Ruwe mbasan wis ninggal. Salah satu contohnya konangan bahwa fakir miskin di kota itu yang mencukupi ma'amen niku As-Sajjad niki. Ketika pun sedo. Setelah Imam As-Sajjad ini meninggal, orang-orang fakir sing biasa ben bengi niku neng nggen napa? Ning ngarep lawange niku enten nggih kurma, nggih gandum, nggih daging, nggih duit. Niku bertanya-tanya. Aku kok malah pirang-pirang dina iki ning omahku kok ora tau enek kiriman. Terus ketemu grupe
pengemis, grup wong kere-kere ngoten niku padha mlumpuk kersane ngalah nggih. Ya cara kene kan grup ansor ngoten niku pas padha mlumpuk kok ora tau enek sing traktir bakso. Ya lek ansore kere-kere ya apa meneh bapake NU-ne kan yo ngono. Ngoten lho sampean niku ayahe. Lah karang ya bapake yo kere. Nah, pada waktu itu orang-orang miskin itu lagi ngerumpi di sebuah tempat. Prat, aku wis nek pirang-pirang dina iki kok enggak koyo biasane. Maaf apa? Aku wis ora tau nemu kurma, ora tau nemu dhuwit ning ngarep lawang. Loh, aku iya iki. Ngoten iki kan. Terus sing sitoke nggih ngoten, "Apa? Kang anu ki mau kok cerita wis nek seminggu punjul iki lho ora tau lah." Iya. Akhirnya ngomong, "Podho." Ngoten. Kapan kowe? Lah lek kula mboten kemutan ninggali Imam Sajjad. Kadina iki lho. Aku iya. Podho. Tenan iya ngoten. Terus podho ngelinge. Lho padahal pas dina niku kan lagi geger kota kita. Heeh. Pas kuwi kan ninggali Imam As-Sajjad itu. Yo putune Sayyidina Ali to. Iya wong aku yo melu tak ziarah. No sapa to sing ora kenal karo orang hebat ini. Oh, tenan. Bar kuwi tok bengi wis ora enek. Berarti wong kuwi ternyata sing maringi sedekah berapa banyak fakir miskin di kota itu. Ngertine lek sing maringi sampun ning. Lah kita ini tidak nyukupi fakir miskin ora siji loro ae kampanye pembagian apa sembako. Silahkan yang miskin-miskin itu datang ke rumah saya. Fotonya enten alamat RT sekian RW sekian diliput media. Yang hadir 50 orang misalnya. Sekali itu saja atau 1 tahun sekali. Maka karena kebodohan kita, umpamanya nyawang Imam As-Sajjad ini pasti kita tertipu. Aku nyawang Imam As-Sajjad ini betul-betul bisa langsung dadekne ati kula pikir misalnya. Tapi sudah kok ora tahu, salat wengi ora tahu. Karena kita memang digawe mboten semerep. Di sebalik itu Allah tahu bahwa sekian tahun Imam As-Sajjad ini menjadi seorang legenda dermawan sing nyukupi kehidupannya fakir miskin. Selama seluruh umurnya dia menjadi yang terbaik karena tiap malamnya mboten kurang dari 1000 rakaat. Tapi mboten gitu. Maka di sini wa in qallat ibadatuhu wa nawafiluhu ma'muna. Lek wis seru wong sing disawang wajahe mawon dadine awake dhewe kelingan Gusti Allah, enggak usah ndelok carane ibadah sunnahi. Ibadah sunnahi. Enggak usah dicari-cari. Barangkali kula panjenengan sedaya sing boten semerep. Barangkali Allah menjaga menutupi keistimewaan beliau dan karena itu hanya akan Allah saja yang membalasnya. Tak aku tok sing ngeruh. Makhluk-makhluk elek-elek kabeh ora rasa ndelok keistimewaan ibadahmu karena kamu sangat istimewa. Lek ibadahe wong-wong sing ngono ke ben. Sing ibadahe wong biasa-biasa ke ben. Dipamerne kono didelok wong akeh kono serapat enek regane rapat ora dibunceni kelas itu lho masalah. Jadi jangan gampang tertipu dengan ibadah orang banyak. Kalau sudah ada tanda-tanda istimewa, menatap wajah beliau saja sudah ndadekne iso zikir datang Gusti Allah, iso ninggalne maksiat, iso ninggalne lumuh dan lain sebagainya. Yakin dia pasti orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi sahabat, baik itu jadi guru maupun jadi mursid kula panjenengan sedaya. Dan jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Lempun roh ngoten niku jangan berhenti untuk mengejarnya. Mbok sampean nanti dilolokne wong, ya gurumu kaya ngono, jangan pedulikan itu. Mosok awakmu tahu mondok gurumu malah wong nyopros kaya ngono dan lain sebagainya. Jangan pedulikan itu wong menungso ya kan. Tapi Allah telah menunjukkan istimewaannya dengan wajahnya yang penuh keberkahan itu. Dengan matamu yang mewakili hati ini bisa merekam apa? Keberkahan itu dan hatimu bisa merasakan
keistimewaannya berupa getaran-getaran zikir kepada Allah secara otomatis niku wau. Mboten kemawon rumiyin nggih. Mboten usah ada pertanyaan. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya tansah pikantuk keberuntungan berupa ilmu yang manfaat, berupa keberkahan, berupa sahabat-sahabat yang solih, berupa sahabat-sahabat yang membersamai kula panjenengan sedaya sampai pada akhirnya entah kapan waktunya nyumanggaken Gusti Allah kita bisa takarrub kepada Allah, kita bisa menjadi hamba yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan tanda terakhir husnul khotimah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Walafu minkum wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.